Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sehat ya? Sehat. Ada yang sakit? Ya, silahkan. Oke, sebelumnya Bapak tanya dulu, hari ini ada yang masuk? Masuk semua? Masuk semua nih. Sebelum kita mulai, silahkan Abel untuk pimpin pengucapan Pancasila. Bisa berdiri. Abel saja yang berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Abel. Kenapa kita mengucapkan Pancasila? Karena sebagai jiwa nasionalisme, agar kita selalu ingat bahwa negara ini didirikan atas sejarah para pejuang. Jadi kita selalu ingat itu, ya. Nah, hari ini sebelum melanjutkan pelajaran kita, ya, melanjutkan pelajaran yang lalu tentang tayamum dan berwudu yang berhubungan dengan bab sholat. Hari ini kita belajar tentang sholat fardu 5 waktu. Kaitannya apa dengan pelajaran yang lalu? Kaitannya adalah ketika kita melakukan sholat, maka kita harus berwudu dulu. Ya. Jadi kita masih bisa mengingat-ingat bahwa pelajaran tayamum, pelajaran wudu itu berkaitan dengan bab sholat, karena ketika kita mau sholat harus selalu berwudu terlebih dahulu, seperti itu. Nah, pada hari ini kita belajar tentang sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu. Tujuannya apa? Kenapa kita kok belajar sholat 5 waktu? Pak, saya itu dari dulu sudah sering loh belajar sholat 5 waktu. Di SD juga diajari, Pak Guru Agama. Di Unian juga diajari. Terus kita belajar lagi di sini. Nah, ini pentingnya. Tujuannya apa? Kenapa kita selalu belajar sholat 5 waktu? Yang pertama jelas bahwa sholat 5 waktu itu kewajiban. Semua wajib. Setiap orang muslim wajib untuk melakukan sholat 5 waktu sampai umur apapun, sampai kita meninggal dunia. Kita tetap melakukan sholat 5 waktu sebelum kita meninggal. Terus juga kita tahu manfaatnya tentang sholat 5 waktu. Selain itu juga untuk tujuan beribadah, supaya hidup kita ini berguna bagi siapa? Ya bukan hanya masyarakat, tapi juga kepada bangsa kita, kepada negara kita, khususnya menyembah kepada Allah untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Itu tujuannya. Nah, setelah kita mengetahui tujuan, kenapa kita belajar sholat? Ya, kenapa kita belajar sholat? Setelah itu baru kita bisa menganalogikan kepada diri kita bahwa pada dasarnya sholat itu kebutuhan masing-masing pribadi. Jasmani rohani penting. Karena apa? Cerminan orang, kehidupan orang, tingkah laku orang itu tercermin pada saat setelah dia melakukan sholat. Sholatnya berhasil ketika dia akan melakukan tingkatan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, kalau sholatmu itu benar,
ya, entah itu khusyuk atau enggak, yang penting benar. Insya Allah tercermin kepada kehidupan sehari-hari. Contoh, dengan sholat itu melatih untuk disiplin, untuk melatih disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Jadi kita sholat sesuai dengan tepat waktu. Terus disiplin, selain disiplin untuk melatih apa? Melatih untuk tanggung jawab. Tanggung jawab bentuknya apa? Kita ini diperintah tanpa kita di obyek-obyek atau tanpa kita digertak oleh Allah, tapi kita tetap melakukan. Walaupun Allah secara nyata kita nggak bisa melihat, tapi secara nyata dan secara batin kita kan percaya bahwa Allah itu ada. Maka pada dasar itulah wajib sholat itu bagi masing-masing kalian. Nah, di sini tentang sholat. Tapi yang pertama pengertiannya apa? Sholat itu, sholat adalah suatu doa, suatu ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Di sini sholat fardu lima waktu yang pertama pengertiannya itu syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Sholat itu syarat wajib. Suci, berwudu, balik, itu syarat. Islam. Jadi kalau nggak Islam tidak wajib. Tapi kalau ada orang muslim mau sholat Pak, ya tidak apa-apa. Boleh-boleh saja, tapi tidak Pak. Dan tidak punya kewajiban. Dan juga tidak ngaruh. Pak, saya punya teman Kristen. Ketika saya mau sholat itu mau ikut ke masjid. Enaknya gimana? Saya larang atau enggak? Ya biarin aja. Kalau mau ikut, siapa tahu dengan jalan mengikuti kamu bisa masuk Islam. Tidak apa-apa, boleh. Kalau kita Pak ke gereja, jangan sampai, ya, nggak usah. Kalau cuma sekedar lihat nggak apa-apa. Tapi ketika ada orang beribadah, ya nggak usah lah bersama. Pribadi masing-masing. Ya. Syarat sah sholat. Apa syarat sah sholat? Berakarat sah sholat. Syarat sah berpakaian suci. Terus satu bisa juga apalagi tadi suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya gimana? Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya kita nggak boleh kena najis ketika sholat itu. Contoh air kencing. Kecil apapun, ujung rambut pun, kalau itu air kencing, sholatnya tidak sah. Karena apa? Air kencing itu ketika kita kencing, tanpa kita tahu, ujung kuku atau ujung orang kita jangan meletek yang sini, itu menjadi najis. Makanya bahaya. Ya. Terus yang selanjutnya adalah rukun. Rukun sholat itu ada berapa? 13 ya. Jadi dari pertama adalah niat. Setelah niat, takbiratul ihram. Takbiratul ihram terus membaca surat Fatihah. Terus tidak sujud, duduk di antara dua sujud. Apalagi duduk tiros, bener. Terus tasahud awal, tasahud banyak. Meninggalkan salah satu rukun. Meninggalkan salah satu rukun itu juga bisa membatalkan sholat. Contoh, ya, lupa tidak niat, ketinggalan, lari, berdiri di belakang imam langsung Allahu Akbar, niatnya lupa, maka sholatnya tidak sah. Ya, jangan sampai meninggalkan satu rukun. Contoh lagi, ketinggalan, makmum masbuk, imam sudah berdiri dari rukuk, kamu mengejar, itu tidak boleh. Maka harus mengganti rakaat yang ketinggalan. Kalau nggak kamu ganti, maka sholatnya tidak sah.
karena tinggal salah satu rukun. Terus yang selanjutnya adalah makan minum dengan sengaja. Kalau kita pikir sholat makan minum kan tidak mungkin. Tapi maksudnya gini, seumpama salah ke susu, orang bagian jamaah, pas posisi pas makan, ya makan, terus lari, Allahu Akbar cek ngunyah. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullah. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari kalian atau pertanyaan. Nanti yang membedakan adalah niatnya, rokaatnya, itu yang membedakan. Oke, seperti itu. Nah, setelah melakukan video ini, Bapak akan kasih kalian untuk diskusi, ya, untuk bahan diskusi. Nanti silahkan saya bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok A, B, C, D, E. Ingat-ingat kelompoknya. Ya, 5 kelompok A, B, C, D, E. Silahkan mungkin dari video, kalau ada pertanyaan atau dari materi tadi yang kita bahas, kalau ada pertanyaan nanti ditulis, saling gantian bertanya. Silakan, nanti kalian bisa tanya ke kelompok mungkin B, kelompok C, atau silakan, terserah, ditunjuk bebas. Nanti ganti, yang ditanya ganti tanya lagi, bebas kemana, seperti itu. Ya, saya bagikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya. Waktu 10 menit. Saya kasih waktu 10 menit. Silahkan untuk membuat pertanyaan, nanti diskusi antar teman, antar kelompok. Oke? Sudah? Pelajaran kita ini bisa dicek di YouTube, IG ya, di channelnya Hadinata Media, bisa kalian cek. Nanti bisa diulang, videonya bisa disetel ulang, jadi lebih enak. Artinya penjelasan kita yang mungkin kalian belum paham itu bisa disetel ulang, baik bentuk materi PPT-nya maupun untuk videonya, bisa dicek di YouTube. Mungkin sudah, oke, silakan kelompok A. Silahkan terserah mau tanya kelompok mana, sebutkan. Saya ingin tanya kelompok ini Pak, terus langsung sebutkan pertanyaannya. Silakan. Dari kelompok A mau tanya ke kelompok mana? Sebutkan. Kelompok E, ya silakan. Apa yang kamu ketahui tentang sholat? Kelompok E, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang sholat? Sholat adalah doa atau ibadah
sholat adalah doa atau ibadah kepada Allah. Bisa diterima ya, bahwa sholat itu adalah ibadah ataupun juga berdoa kepada Allah. Bentuknya seperti itu. Karena pertanyaan benar, satu kali lagi silakan kamu ganti tanya, terserah. Mau balik nanya ke dia atau ke kelompok lain, monggo. Silakan. Kelompok C, ya silakan. Kelompok C mana? Oh iya, monggo, silakan. Apa yang membatalkan sholat? Meninggalkan salah satu rukun karena najis kecil atau besar. Diulang agak keras. Meninggalkan salah satu rukun terkena najis kecil atau besar. Ya, meninggalkan salah satu rukun terkena najis atau terkena hadas besar ataupun kecil. Betul? Tepuk tangan semuanya. Saya rasa seperti itu. Ya, insya Allah semuanya sudah bisa memahami, ya, walaupun ada satu dua yang kurang paham, tapi insya Allah dengan berjalannya waktu saya yakin semuanya akan bisa dipahami. Nah, sebelum kita akhiri kertas itu, ya, di situ tanggapan tadi tentang video bisa ditulis di balik kertas itu. Bentuknya tadi tanggapannya Pak, tulis di situ, dikasih Pak. Nanti kan bilang kurang itu, tulis saja. Ya, monggo. Saya kasih waktu 5 menit. Sekarang dikumpulkan. Ya, sudah dikumpulkan. Terima kasih. Sebelum kita tutup, saya ingin apa yang kita bahas tadi coba bisa disimpulkan. Dalam artian gini, setelah kalian mengikuti pembelajaran dari awal tadi, dari awal dari sholat fardu sampai terakhir ini, apa yang bisa kalian pahami? Bisa dipawai salah satu yang dipahami tentang sholat fardu 5 waktu. Apa? Kita wajib mengerjakan sholat. Ya, yang lain? Bahwa setelah kita mempelajari bahwa kita wajib melaksanakan sholat, bahwa kewajiban sholat itu tidak boleh ditunda karena kedisiplinan itu perlu, bahwa kita dilatih untuk bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Berarti kesimpulannya, semua orang, baik itu anak ataupun orang dewasa, dia wajib melaksanakan sholat, baik itu perempuan ataupun laki-laki, tidak membedakan ras ataupun adat. Yang penting selama dia Islam maka wajib melaksanakan sholat. Terima kasih. Semoga pelajaran kita kali ini mendapatkan manfaat sehingga nantinya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dari dunia hingga akhir. Sebelumnya monggo silakan untuk sebelum berdoa nanti tugas di rumah, ya, tugas di rumah nanti saya minta, ya, saya coba nanti buat di rumah tugas berupa video, nggak usah sholat yang 4 rakaat, tapi saya ingin kalian melaksanakan sholat subuh lengkap dengan doa kunut. Nanti video ini contoh mamanya mawar minta tolong ibunya, jadi benar-benar sholat kunut subuh plus kunutnya lengkap dari awal sampai akhir, bacanya keras, nanti suruh video.
Ya, video satu sisi aja nggak apa-apa. Nanti umpamanya nggak berlipat di video dari sini. Jadi roga 2 rakaat full. Nanti untuk mudah disimpan di HP aja dulu. Untuk sistem pengirimannya nanti bisa kirim link diupload di YouTube dan bisa juga kirim link. Nanti Pak Hadi tinggal lihat di link saja. Jadi tidak perlu download video kalian, itu mempermudah. Ya, bisa dipahami ya? Ya, silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.